Ketika fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Allah. Ketika kita melihat pohon, ingat kepada Allah. Melihat air, ingat kepada Allah. Nah, segalanya sesuatu ingat kepada Allah. Bagaimana dengan Al-Quran? Pertama, kalau seandainya tadi Al-Hadith, harusnya Al-Quran dulu ya. Kemudian Al-Quran, bahwa tertera di dalam 3 surat 4 ayat. Mana ayatnya? Pertama, Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 169. Dan keempat, surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Hanya satu aja, karena itu redaksi maupun esensinya sama, Ibu, menceritakan tentang 3 ilmu fardhu ain, yaitu Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim. Yatslu diambil dari kata tala, yatslu tilawah, yaitu membacakan Al-Quranul Karim yang sebanyak 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat dengan metode penghitungan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin mas sekalian, itu yatslu yang mengindikasikan tentang tilawah. Tilawah itu hanya sekedar membacakan, menyampaikan. Insya Allah setiap kaum muslimin wal muslimat dari mulai usia PAUD ya, bukan TK lagi, usia PAUD sampai usia manula bisa nggak menyampaikan Al-Quran? Bisa, betul ya? Di mana-mana dibacakan Al-Quran, di majelis, di pondok, di pesantren, di madrasah, di sekolah, semua membaca Al-Quran, betul? Inti dari Al-Quran itu adalah tentang ilmu tauhid. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab itu ada apa? Inti lain dari Al-Quran, dan al-hikmah adalah hikmah yang didapat setelah kita melaksanakan ibadah. Salah satu contoh, orang melaksanakan ibadah saum, apa hikmahnya? Kata Rasul, sumu tasihhu, berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Hikmah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, perbuatan keji dan munkar itu adalah hikmah setelah kita melaksanakan ibadah. Nah, berarti ibadah itu suatu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ilmunya. Masih ingat ilmunya apa? Ilmu fikih. Yang terakhir, wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu artinya apa? Dan membersihkan kolbu mereka. Ibu coba bayangkan, hati bisa nggak bersih dengan deterjen? Katanya deterjen bisa membersihkan semua kotoran dan noda. Kok membersihkan hati nggak bisa? Bisa nggak? Bisa, nggak bisa. Ya. Kemudian kalau seandainya rambut gatal, dibersihkan dengan apa? Sampo. Mulut agak bau asam, dibersihkan dengan rokok. Dengan odol dan sebagainya. Badan gatal dibersihkan dengan sabun. Tapi kalau hati kotor, hati terasa ada penyakitnya, maka bisakah dibersihkan dengan deterjen? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada segala sesuatu atau ada alat pembersihnya. Likulli syai'in thiqalah, segala sesuatu ada alat pembersihnya.
sabun untuk membersihkan badan, sampo untuk membersihkan rambut dan lain sebagainya. Namun hati kalau terasa ada penyakit-penyakit batin, bagaimana cara membersihkannya? Inna likulli syai'in thiqalah wa thiqalatul qulub zikrullah. Dan alat untuk membersihkan hati tiada lain dan tiada bukan adalah zikir, insyaallah ya. Al-Quran sudah, Al-Hadis sudah. Bagaimana dengan ijma dan qiyas? Ijma menurut para ulama sepakat bahwa yang tiga tersebut, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, terangkum dalam satu nazam. Hadits salatu fardu ainin fa'rifat fa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Ketahuilah wahai para ikhwah bahwa yang tiga ilmu tersebut, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu adalah fardu ain, merupakan ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap orang. Fa'mal biha, maka silahkan amalkan, silahkan praktekkan, tahsul najata wa'tila, insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, salimun fid dunya wa salimun fil akhirah. Alhamdulillah. Jadi insyaallah Al-Qur'annya sudah jelas, tertera dalam 4 surat, 4 ayat, 3 surat. Kemudian Al-Hadisnya sudah, yang merupakan induk dari Ummul Hadis. Seluruh keilmuan dari hadis-hadis itu ada di dalam hadis yang tersebut, dan menurut ijma para ulama pun sudah dimaktub di dalam nazam tersebut. Alhamdulillah. Jadi